Baik, rekan-rekan mahasiswa UT yang saya banggakan, pada bagian ini saya akan menjelaskan sesi pertama kita terkait pengertian dasar bisnis, kewirausahaan, dan lingkungan bisnis. Nah, silakan nanti teman-teman membaca modul yang ada di sini di sesi pertama. Nah, nanti diharapkan teman-teman memiliki pemahaman lah terkait bisnis. Saya kira Anda tidak asing dengan kata bisnis ya. Kemudian tujuan bisnis, jenis-jenis bisnis seperti apa, tren sekarang saat apa, seperti apa gitu ya di Indonesia, kemudian sampai terakhir sistem perekonomian terhadap bisnis itu pengaruhnya seperti apa ya. Jadi itu alurnya ada 6 poin ini ya. Nah, kalau Anda mau lihat garis besar mata kuliah kita ini akan membahas apa saja. Ini ada beberapa modul ya, ada 9 modul. Silakan Anda lihat di sini. Nanti diharapkan teman-teman di modul 1 bisa memahami seperti Anda lihat ya, dan pengertian dasar bisnis itu seperti apa gitu ya, dan seterusnya. Kemudian di modul kedua, konsep dasar perdagangan pasar bebas, modul ketiga, etika bisnis, modul keempat, kepemilikan bisnis, modul kelima, manajemen bisnis, modul keenam, proses produksi dan pengendalian proses produksi manufaktur. Kemudian yang berikutnya, modul ketujuh, kalau Anda lihat, ini memotivasi karyawan ya terkait human resource management. Kemudian modul 8 pemasaran, marketing, dan modul 9 mengelola sumber keuangan dan laporan keuangan ya atau finance ya. Nah, peta jalannya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi kalau melihat peta ini minimal bisa membantu kita gitu ya, apa tahap ramadannya gitu ya, tahapan pertama dan seterusnya. Nah, saya mungkin bisa minta bantuan Anda yang sudah membaca bagian ini modul pertama. Anda bisa melihat nanti hal-hal penting apa yang mungkin Anda bisa terapkan gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari Anda atau bisnis Anda. Kenapa bisnis ini tidak pernah lekang oleh waktu gitu ya kan ya? Karena dia membawa banyak dampak eh, terhadap perekonomian gitu ya. Kalau Anda lihat apa bisnis di Indonesia, kalau kita lihat bisnis pariwisata misalkan, kenapa dari tahun ke tahun itu perkembangannya ya signifikan lah kita sebut ya. Nah, tentu di balik bisnis itu teman-teman ada konsep-konsep dasarnya ya. Kenapa seseorang melakukan bisnis, apa tujuannya, kemudian jaringnya seperti apa, strateginya seperti apa, dan seterusnya gitu ya. Nah, teman-teman mungkin diharapkan dengan memahami konsep dasar ini, landscape-nya gitu ya. Bisnis itu tidak hanya kegiatan ya sebenarnya ya, tapi kalau kita berbicara produk, service gitu ya, jasa, pelayanan itu ada yang tangible dan intangible gitu ya. Nah, kalau teman-teman memahami karakteristik bisnis, diharapkan nanti Anda bisa melihat ciri-cirinya seperti apa lebih detail gitu ya, karena setiap lini itu, setiap bidang itu memiliki karakteristik yang unik gitu ya. Nah, kemudian kegiatan bisnis yang harus dilakukan untuk mengembangkan produk itu seperti apa, Anda bisa melihat lebih detail di sini. Kemudian apa masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang sering dihadapi eh, orang saat ini ya kalau mau membangun bisnis. Apalagi Anda bisa melihat waktu COVID menyerang Indonesia, itu landscape bisnis kita Anda bisa lihat ya banyak startup bisnis itu yang runtuh gitu ya karena tidak kuat menopang keuangan perusahaannya gitu ya. Dan tidak ada produksi, tidak ada income gitu ya. Akibatnya pembayaran honor, gaji atau yang lainnya itu menjadi masalah besar gitu ya. Tidak ada pemasukan. Nah, hal ini itu mematikan proses produksi dan perputaran dalam sebuah perusahaan. Nah, teman-teman, saya tidak akan membahas banyak panjang lebar mengenai ini. Nah, sebagai panduan sekarang saya minta tolong Anda untuk membaca dulu bagian ini, lalu coba Anda buat semacam ringkasannya gitu ya terkait pertanyaan besar tadi ya. Peserta nanti diharapkan bisa menjelaskan 6 poin ini. Coba Anda tuliskan nanti, jawab di forum diskusi Anda. Eh, Menurut pemahaman Anda, apa yang Anda baca dari modul ini atau modul-modul lainnya yang mungkin terkait gitu ya, relevan,
Coba Anda tuliskan jawaban Anda di kolom diskusi Anda, ya. Oke. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa melihat gitu ya, ada beberapa catatan penting yang mungkin bisa membantu Anda nanti, ya. Nah, intinya nanti bagaimana Anda bisa melihat, mengidentifikasi bisnis itu seperti apa, kemudian eh, model bisnis seperti apa yang tepat gitu ya. Oke, sebagai kesimpulan nanti silakan Anda lihat, baca kembali kenapa bisnis itu menjadi penting, kemudian apa karakteristik bisnis yang ada di Indonesia. Nah, mungkin untuk menjawab ini Anda bisa mengambil sebuah contoh supaya memudahkan Anda memahami gitu ya. Oke, itu sebagai kesimpulan dari sesi yang pertama kita. Silakan Anda melanjutkan studi Anda dengan menjawab latihan soal diskusi yang ada di dalam forum ini. Ya, selamat belajar dan terima kasih.